Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Dalam setiap yang Allah hadirkan untuk kita, itu respon kita itu ada dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Jika Allah itu menghadapkan sesuatu hal yang menurut kita itu kurang baik, itu ya tidak ada pilihan, maka kita harus bersabar. Tapi ketika Allah menghadirkan sesuatu yang mungkin memang baik gitu ya menurut Allah dan menurut kita juga baik, nah kita masih dihadapkan lagi oleh dua pilihan. Yang pertama adalah merasa biasa aja dengan hal-hal baik yang diberikan oleh Allah itu, atau yang kedua yaitu bersyukur. Karena syukur itu membutuhkan upaya, syukur itu membutuhkan effort, ya, membutuhkan upaya. Dalam keadaan biasa saja, dalam keadaan yang menurut kita baik tadi, membuat hati kita senang, itu bisa jadi kita itu merasa ini hal biasa, kita nggak perlu bersyukur. Tapi bahkan di dalam yang semestinya itu bersyukur, tapi di dalam hal yang kalau itu keadaan senang, ya, keadaan yang biasa saja, itu apakah kita terlintas gitu ya, untuk bermuhasabah? Apakah kita terlintas untuk bersyukur? Contohnya adalah hari ini, di malam hari ini, kita semestinya bersyukur, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan berbuat amal solih dalam jalan ketaatan, menghadiri sholat isya berjamaah di masjid, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, itu kita mestinya bersyukur situ. Dan alhamdulillahnya lagi, kita itu termasuk orang-orang yang insya Allah, karena ini Ramadan belum berakhir, masih ada sisa waktu untuk memaksimalkan, menyempurnakan amalan-amalan kita. Yang mungkin pada awalnya tadi, awal Ramadan mungkin kita belum maksimal, mungkin, tapi kita masih diberikan Allah kesempatan di hari-hari terakhir ini untuk menyempurnakan amalan kita. Maka puji syukur sekali lagi kita patut haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga kita tidak lupa untuk senantiasa haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, sharing inspirasi dari sebuah buku yang baru saja selesai saya baca. Buku itu ditulis oleh Ustadz Budi Azhari LC, semoga Allah menjaga beliau, dan judulnya adalah Ramadan Kalibrasi Rasa. Dan di dalam salah satu bab bukunya itu beliau menuliskan hubungan antara Ramadan dengan sapi, ya, hubungan antara Ramadan dengan sapi. Nah, sapi ini adalah sapi betina. Nah, mungkin kita semua sudah sangat familiar ya dengan sapi betina. Yaitu yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah. Nah, ayat Ramadan di Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina itu, semua kita juga mungkin sudah tahu bahwa sapi betina itu berbicara tentang sapinya Bani Israel.
kaum Nabi Musa. Nah, tapi apa hubungannya Ramadan dengan sapi betina? Nah, ini beliau menuliskan di situ dengan sangat menarik ya. Nah, nanti pada kesempatan ini mungkin kita bisa sharingkan. Sapi betina di dalam Quran surah Al-Baqarah itu kisah detail panjangnya, nanti Bapak Ibu dan jemaah sekalian mungkin bisa buka, dan secara terjemahannya pun juga bisa dipahami ya. Di situ ada di ayat 60 sampai 73. Nah, tapi ringkasnya dari beberapa kitab tafsir para ulama yang melengkapi dari penjelasan dari Al-Quran itu, kurang lebih dikisahkan bahwa kejadiannya itu adalah terjadi pembunuhan di mana yang membunuh adalah saudaranya sendiri. Ini adalah kaum Bani Israil ya. Nah, karena kenapa membunuh? Karena ingin menguasai dari hartanya yang dibunuh tadi. Lalu pelaku ini membuat fitnah, yaitu dengan mengletakkan jasad yang dibunuhnya tadi di keluarga atau suku ya, karena Bani Israil itu kan bersuku-suku gitu, suku-suku, nah, atau berkeluarga itu. Nah, itu jasadnya itu diletakkan di keluarga yang lain. Nah, lalu mereka terjadilah perdebatan. Ini siapa yang membunuh? Bahkan hampir terjadi peperangan karena keluarga yang ketempatan jasad tadi itu merasa tidak ada yang membunuhnya. Sehingga ini menjadi sebuah misteri dan menjadi sebuah kasus di kaum Bani Israil pada waktu itu yang cukup menggemparkan gitu ya. Bahkan akan terjadi peperangan antara keluarga Bani Israil itu. Nah, lalu mereka tersadarkan, nah kita kan punya nabi, kenapa kita harus berperang? Kita kan punya nabi, kita tanya aja sama nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Musa, kemudian menceritakan kejadian ini, dan Nabi Musa pun meminta kepada siapapun yang mempunyai bukti terkait dengan pembunuhan ini agar membawa bukti tersebut agar bisa diadili, ya, dan kasus tersebut bisa diadili sehingga bisa diputuskan siapa yang membunuhnya. Tapi setelah menunggu sekian lama, ternyata tidak kunjung juga ada orang atau kaum Bani Israil yang datang membawa bukti. Akhirnya lalu Nabi Musa bermunajat, berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan meminta solusi atas permasalahan ini. Nah, disitulah kisah dari Al-Quran dimulai, di mana Al-Quran menyampaikan kalimat Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, jadi mulai. Nah, begitu solusi ditawarkan oleh Nabi Musa, padahal Bani Israil ini kan memang mencari solusi ya. Sudah bertanya kepada Nabi sudah diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian Nabi juga sudah menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi justru kaum Bani Israil mengatakan, Musa, kamu ingin memperolok kami. Apa hubungannya antara kami sedang mencari pelaku kejahatan dengan kami disuruh menyembelih sapi betina? Ini tidak ada hubungannya, gitu ya. Jadi memang karakteristik dari kaum Bani Israil adalah suka protes, suka nanya, gitu ya. Nah, kemudian di sini Bani Israil ini lupa bahwa ini adalah nabi, dan padahal di situ di sebuah perintah itu pasti ada cara, ada pelajaran, ada hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kaum pada waktu itu.
Mereka lupa itu, dan memang karakteristik sekali lagi dari kaum Bani Israil itu memang pelupa. Mereka tidak kunjung menjalankan dan malah banyak bertanya. Sapinya yang seperti apa? Ya. Dijawab, tidak boleh yang tua, tidak boleh yang muda. Nah, tapi tidak cukup sampai situ, masih ditanya lagi, yang warnanya apa? Ya. Yang warnanya keemasan dan membuat orang yang memandangnya itu senang. Gitu. Masih belum cukup, ditanya lagi, yang seperti apa lagi? Tidak boleh cacat dan tidak boleh yang digunakan untuk bekerja atau tidak digunakan untuk menggarap ladang gitu ya. Jadi memang sapi yang dirawat betul-betul, dipelihara seperti itu. Nah, lalu mereka mencari dan tidak ketemu. Tidak juga kunjung ketemu. Sampai pada akhirnya ternyata ada satu seekor sapi yang memenuhi semua kriteria tersebut tadi. Yang tidak tua, tidak muda, kuning keemasan, yang membuat orang yang memandangnya senang, kemudian tidak digunakan untuk bekerja dan tidak cacat. Ketemu akhirnya. Tapi menariknya adalah si pemilik sapi ini tidak mau menjualnya. Nah, tidak mau menjualnya. Tapi kan kaum Bani Israil ini ingin mengetahui pembunuhnya, sehingga mau tidak mau akhirnya sapinya dilepas dengan harga yang sangat mahal. Nah, ada yang mengatakan harganya ini setara dengan bobot sapi itu ditimbang, kemudian dikonversi menjadi emas. Ada juga yang mengatakan dalam beberapa riwayat itu atau para ahli sejarah atau ulama mengatakan sapi itu dikulitin, kemudian kulitnya dibentang sepanjang atau seluas kulit sapi itu dibentang, diisi emas. Nah itu ya, jadi harga sapinya memang sangat mahal sekali. Menariknya lagi adalah si pemilik sapi ini, nah ini mungkin pembahasan yang lain bahwa pemilik sapi ini ternyata seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi di sini pelajarannya adalah Allah membalas perbuatan baik seseorang anak kepada orang tuanya atau ibunya itu bahkan dari saat di dunia. Nah, singkat kata, setelah sapi itu ditemukan kemudian dibayar mahal oleh kaum Bani Israil, kemudian di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa sebagian dari setelah sapi disembelih, sebagian tubuh dari sapi itu dipukulkan kepada jasad yang meninggal tadi, dari yang dibunuh tadi. Nah, kemudian jasad itu atas izin Allah hidup kembali, kemudian menyampaikan yang membunuh adalah si fulan. Nah, akhirnya setelah menyampaikan kemudian meninggal lagi gitu ya. Dan masalah selesai. Itulah kisahnya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya tadi rangkaian kisah tentang Bani Israil dan sapi betinanya itu dengan Ramadan? Hubungannya sangat jelas sebenarnya, karena ayat Ramadan ada di dalam surat sapi betina. Nah, yang perlu kita ketahui adalah, bukankah tema besar dari surat Al-Baqarah itu adalah mengenai atau tentang tugas kekhalifahan manusia di bumi. Ya, tugas kekhalifahan manusia di bumi. Allah memberikan contoh bahwa jadi melalui surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan kepada Nabi dan memberikan contoh kepada Nabi bahwa sebelum umat Muhammad itu juga ada umat sebelum kamu, tapi mereka itu gagal dalam melaksanakan tugasnya di bumi. Ya. Contohnya adalah tadi kaum Nabi Musa, yang dia hanya disuruh oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi aja, dan bahkan itu adalah hajatnya kaum Bani Israil itu, kebutuhannya dia untuk mencari siapa pelaku pembunuhnya, itu aja gagal.
Meskipun pada akhirnya bisa sembelih, tapi hampir saja nyaris tidak berhasil, gitu ya. Quran mengatakan mereka menyembelihnya, tapi mereka nyaris tidak mampu menyembelihnya. Artinya apa? Hampir saja nggak jadi, gitu. Hampir saja nggak berhasil. Meskipun pada akhirnya tersembelih. Tapi kan rangkaiannya macam-macam tadi. Karena ada macam-macam tadi. Lalu apa masalahnya tugas kekhalifahan sederhana? Hanya menyembelih seekor sapi betina saja itu gagal. Masalahnya adalah karena Bani Israil tadi banyak bertanya. Loh, memangnya nggak boleh kita tuh banyak nanya, gitu ya? Boleh, tapi Quran juga memberikan contoh, ya. Contoh kalau kita baca Quran menemui ayat yang depannya yas'alunaka, gitu ya. Itu kan artinya mereka bertanya kepada Wahai Muhammad, gitu ya. Kemudian Allah memberitahu jawabannya melalui Nabi Muhammad. Jawabannya begini saja, ya. Boleh bertanya, buktinya mereka bertanya, ya, kaum Nabi Muhammad bertanya, kemudian Allah memberikan jawaban. Tapi Quran juga mengingatkan kepada kita untuk tidak bertanya. Di dalam Quran juga disebutkan bahwa wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang jawabannya itu buruk bagi kalian. Karena kadang ada hal yang Allah diamkan. Ini bukan berarti Allah lupa atau Allah terlewat atas sebuah aturan, gitu ya. Tapi justru ini bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Jadi kita tidak perlu jawabannya karena ya tadi kalau tahu jawabannya itu nggak baik untuk kita, gitu ya. Nah, tapi jenis pertanyaan dari Bani Israil ini lain, kan? Bukan untuk agar memperkuat keyakinan, tapi jenis pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang untuk ingin lari dari kewajiban, ingin lari dari tugas yang menjadi tanggung jawab kaum tadi. Jadi banyak nanya ini itu, sehingga ini nggak ada nih, nggak bisa dilaksanakan ya. Ingin lari dari tanggung jawab untuk mencari kebenaran. Nah, ini yang umat ini tidak boleh lakukan, gitu ya. Contohnya cukup sampai dengan Bani Israil saja. Nah, ini sudah dapat belum nih hubungannya antara sapi berbeda dengan Ramadan? Ya, jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah juga memberikan contoh lain yang berhasil dalam melakukan tugas kekhalifahan di bumi karena sukses. Orang ini dijadikan teladan. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Di sini ada fa'atammahun, gitu ya. Yang artinya sempurna. Artinya lihat, dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia mengerjakannya dengan sempurna. Ya, fa'atammahun, sempurna. Tidak cukup selesai, tidak cukup ya sudah tugasnya selesai, tapi ditutup dengan sempurna. Ya. Oleh karena itu maka Ibrahim dijadikan teladan, dan itu kalau kita tambahin dari surat lain, yaitu bahwa umat ini harus bersegera. Tadi juga kalimatnya menggunakan atau katanya menggunakan kata fa, ya, yang artinya segera, yaitu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu di mana Ramadan kita? Ramadan kita yang ada di dalam surat sapi betina tadi, coba kita bandingkan bagaimana cara umat Nabi Muhammad menyambut Ramadan. Itu perintah, ya, dan itu adalah mungkin syariat yang tidak ringan, atau syariat yang berat. Orang tidak makan, orang tidak minum, kemudian belum lagi ibadah lain, diam, belum lagi mengeluarkan harta untuk bersedekah, karena memang ada keutamaan di situ, gitu. Itu amal-amal yang tidak sederhana. Lalu bandingkan juga bagaimana kita menyambut Ramadan. Kalau kita coba flashback sebulan yang lalu, gitu ya, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Masjid-masjid kita bersihkan, kita pel, karpetnya dicuci dan segala macamnya, biasa-biasa dibuat, seperti itu.
bahkan maupun Ustaz untuk jadwal ceramah juga itu tidak hal yang sederhana gitu ya. Tapi kita bersemangat, kita bersenang di situ. Nah ini sebanding tidak dengan Bani Israil tadi yang hanya ditugasi untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka bahkan tugas itu tadi tidak berhubungan sama sekali dengan fisik, tidak harus puasa, tidak harus berlelah-lelah, tidak harus lapar-lapar gitu. Mungkin hanya mengeluarkan sedikit harta saja untuk membeli seekor sapi ya. Tapi tadi kaumnya banyak ya, jadi kalau patungan mungkin juga tidak banyak. Tapi mereka masih banyak bertanya, mereka menunda-nunda, mereka mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang harapannya adalah untuk tidak perlu mengerjakan tugas tersebut tidak. Jadi tidak dengan umat ini sungguh sangat dengan tugas yang berat tadi. Justru kita gagah gembira, kita bersenang menyambut Ramadan. Jadi sebenarnya umat ini jelas jauh di atas kaum Bani Israil tadi. Umat ini layak besar dan umat ini layak menang. Buktinya tadi menyambut dengan Ramadan yang lebih berat daripada sapi tadi. Kita senang, kita bergembira. Bahkan di hari-hari terakhir saja kita memang bersedih. Gitu. Kita bersedih karena kehilangan. Gitu. Ada juga yang kesedihannya itu dikonversi menjadi amalan yang semakin banyak. Tidak tidur, iktikaf semalaman, seperti kuda pacu yang semakin cepat menghabiskan tenaganya saat dia mendekati garis finish. Jadi sementara mereka Bani Israil itu memang layak kalah, ya, layak kalah karena mereka hanya seekor sapi saja. Mereka semua lari dari tanggung jawab itu. Jadi memang hebat kan umat ini gitu ya. Dan hebatnya Ramadan ini, dan itulah sapi mereka. Lalu ini pertanyaan untuk kita lakukan. Kalau betul umat ini hebat, buktinya Ramadan tadi, yang perbandingannya dengan sapi, bagaimana dengan kondisi umat hari ini jika dibandingkan dengan mereka? Nah ini tentu menjadi renungan bagi kita semua. Kita yang dibebani atau ditugasi Ramadan dan bersenang melaksanakannya, bersenang menyambutnya, itu mestinya lebih baik daripada mereka. Tapi bagaimana dengan hari ini? Itu jadi PR kita semua. Mungkin itu dari saya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.